Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera beserta salam santun selalu untuk petani walet dimanapun berada. Kali ini kita membahas tentang permasalahan di bagian dalam ya teman-teman. Kemarin itu kita baru saja membahas tentang di LMB. Sekarang kita membahas tentang di bagian putar ataupun void. Di situ teman-teman, kalau di daerah void diusahakan jangan mempersulit burung walet memanuver di bagian void tersebut. Ketika walet itu memanuver di bagian void, dia akan mencari sumber suara yang ada di bagian lar. Teman-teman harus melihat penempatan lar ya teman-teman. Penempatan lar diusahakan jangan sembarangan ditempatkan bagian lar tersebut, jangan mempersulit burung memanuver di bagian untuk menerobos bagian dalam. Yang sering terjadi ini, saya lihat ini ya teman-teman, ukuran void lumayan tinggi, terus bangunannya juga tinggi ya teman-teman, mencapai 4 meter. Di bagian sekat lar ya, kalau kita letakkan di bagian tengah larnya, cahaya juga akan berlebih masuk di dalam gedung kita teman-teman, karena lar yang kita buka di bagian tengah itu cahayanya yang dari bagian void akan masuk sebagian di ruangan inap. Nah, di situ di ruangan inap akan ada cahayanya, kiri kanan akan ada itu cahayanya remang-remang teman-teman. Tapi kalau di bagian samping dinding, kalau cahayanya masuk itu tidak terlalu ya teman-teman, karena tidak terlalu karena dia yang bagian sekat di dinding paling samping, dia kalau ada cahayanya pun dia hanya di sebelah dekat pintu lar aja teman-teman. Kalau misalnya mantul di bagian dinding, itu teman-teman bisa menggunakan cat hitam ya, ataupun dengan kain hitam, supaya jangan ada pantulan dari dinding bagian yang dekat dengan lar tadi. Itu teman-teman bisa menggunakan kain hitam ya kan, karpet bulu yang warna hitam boleh di situ. Terus cat hitam juga boleh teman-teman ya, untuk menghindar cahaya pantulan dari dinding tersebut. Itu masih aman-aman aja teman-teman kalau bagian lar itu. Yang penting jangan mempersulit burung masuk ke dalam bagian ruang inap. Kalau ukuran 3 meter, jangan coba-coba di tengah buat larnya teman-teman, diusahakan di samping. Kalau gedungnya lebar 6 meter, teman-teman boleh nanti buat bagian tengah, boleh di samping sedikit dengan dinding boleh, nggak apa-apa, masih aman teman-teman. Tetapi sekarang ini banyak petani walet yang ukuran 4 meter ini membuat sekatnya ini di bagian larnya itu sering kita lihat jarak dari antara serip dengan pintu lar ya kan, itu mencapai 1,5 meter dibuat. Seharusnya jangan 1,5 meter teman-teman ya kan, diusahakan 80 cm. Kalau tinggi bangunan itu mencapai 4 meter, 80 cm dari serip itu lebih bagus kalau bagi saya teman-teman. Itu boleh diambil dan boleh tidak teman-teman, tapi bagusnya itu 80 cm ya dari serip buat sekat, situ baru kasih pintu. Dia lebih baik panjang kayak gini teman-teman, dengan panjang kayak gini kayak pintu, lebih bagus panjang kayak gini. Boleh 80, tergantung panjang gedung ya. Kalau misalnya gedungnya tidak terlalu panjang, diusahakan buat bagian darnya 70 tingginya. Terus panjang kayak gini bisa teman-teman buat 80. Terus kalau misalnya terlalu juga cahayanya yang masuk, yang ini bagian yang gedungnya pendek ini teman-teman, bisa
buat 70, 50 boleh. Itu lebih keren teman-teman, karena kita untuk menghindarkan cahaya masuk di bagian dalam. Terus ada juga begini teman-teman, yang sudah memasang sekat juga nggak ada perubahan. Kalau pemasangan sekat itu kita tidak bisa sembarangan pasang sekat, karena pemasangan sekat itu jangan sempat kita mempersulitkan burung. Contohnya tadi yang seperti saya bilang tadi 4 meter, yang tinggi gedungnya dia membuat dari serip itu sampai 1,5 meter. Ngapain 1,5 meter kita buat? Burung itu bukan seperti kita dari bawah, dia mainnya ke atas. Makanya kalau rumah yang tinggal itu nggak bisa langsung kita gunakan pintu itu tanpa kita bobol lagi ke atas, karena jarak pintu kamar misalnya dengan plafon itu mencapai 1,5 meter, karena ukuran kosen itu kan 80, bukanya tingginya mencapai 1,80 meter. Makanya kalau bagian kosen di atas kosen itu yang kita bobol, burung bukan lewat kosen itu sebetulnya mudah dia masuk ke dalam. Yang di atas kosen pintu itu kalau ada rumah tinggal. Nah ini yang lucunya, orang membawa sekat yang tingginya 4 meter atau 3,5 meter itu mencapai 1,20 meter dari serip. Ngapain gitu teman-teman? Itu sama saja mempersulit burung, ya. Bukan nggak masuk burung ke dalam itu, masuk, tapi lebih indahnya ya kan, jangan mempersulit burung untuk menerobos ke bagian dalam. Begitu ya teman-teman. Jangan nanti teman-teman bingung karena masalah hal yang lain, apakah suara ini kurang bagus di gedung saya, bukan. Diusahakan lihat dulu di dalam ruangan inapnya teman-teman. Yang harus kita lihat adalah ruang inap. Kemarin itu ada teman kita, ya kan, dia ingin mengetahui frekuensi suara SP, SD, SI, karena selama 3 tahun baru 20 sarang. Bayangkan 3 tahun 20 sarang. Ukuran gedungnya ya lumayan ya teman-teman, tetapi karena salah penyekatan yang ukuran 4 meter tingginya, itu ada teman kita 4 meter tinggi gedungnya, dibuat sekat ya sesuai, tapi bagian sekat yang untuk menerobos dia ke dalam ruangan inap itu antara seripnya dengan bagian lal itu dia tidak melihat. Ya anggap kak burung itu kayak manusia, kayak bentuk ukuran kosen pintu dibuat ininya, mudah masuk lewat bawah. Tapi kalau burung kan bukan dari bawah, dari atas kayak gini, bukan dari bawah kayak gini, burung datangnya dari sini. Makanya dari serip usahakan jangan terlalu mencapai 1 meter, ya kan, 80 paling ininya, ya 80 cm dari serip itu bagus, itu standar itu. Kalau misalnya gedung tidak terlalu tinggi, jangan buat 80 cm, itu udah ke bawah nanti juga larinya. Nanti buat nanti 40, kan tergantung ukuran gedung tinggi. Makanya kalau konsultan itu binaannya dia melihat dulu ketinggiannya, terus lebarnya, arah masuk burung itu mana, terus sekatnya di mana ditaruh, terus panjangnya gimana, sekat posisinya di mana gitu, terus posisi twitternya berapa, itu dihitung. Dimana pihak konsultan ini dia tidak ada lagi seperti teman-teman lakukan, berapa suara yang harus dikeluarkan. Kalau jarang twitternya ya tinggi dikit ini volumenya. Kalau misalnya rapat, lain lagi setelan volumenya. Tidak sama setelan volumenya teman-teman. Nah makanya teman-teman kalau misalnya frekuensi misalnya suara A misalnya harus begini frekuensinya, itu bisa teman-teman pakai. Tapi kalau ada juga nggak bisa dipakai frekuensi yang kayak gitu, karena ukuran gedung kita berbeda.
Formasi Twitter kita juga berbeda. Jarak Twitter ke Twitter juga berbeda. Kalau jarak serif kita hitung 1, 2, 3 harus ada Twitter, kita buat kayak gitu, tapi kan ukuran serifnya kita juga berbeda. Ada yang 40 cm, ada 50 cm, ada 60 cm malah lagi orang buat pemasangan serif. Dan memasangkan Twitter, jarak per serif itu berapa, itu kan sudah berbeda. Nah, makanya kalau bagi teman-teman yang ingin menyetel volume, ambil sedangnya saja, karena ukuran yang disukai walet itu kan ada, kalau pakai Unite ini ya, ada 116 dB, 117 dB, 118 dB, 116 dB, 120 dB, 125 dB. Masih ada yang pakai kayak gitu teman-teman, tapi masih menginap juga burung, karena sistemnya itu terletaknya di bagian Twitter tersebut. Kalau misalnya banyak Twitter, kita memakai 125 dB tidak bisa teman-teman. Nah, tidak bisa. Makanya kalau konsultan yang mereka tidak menggunakan kayak bentuk Unite itu, mereka menggunakan insting. Nah, kalau misalnya kan ada sebagian itu gedung ada yang lumayan banyak Twitternya, ada juga yang sedikit. Nah, itu yang sedikit itu ya ditinggikan, yang banyak itu ya dikecilkan suaranya, bukan seperti yang Twitter yang sedikit tadi. Bukan nggak menginap, burung menginap. Nah, terus yang gedung yang bergema begitu juga, sedikit juga kita putar volume, dia juga nyaring keluarnya. Nah, begitu teman-teman. Kalau orang mengatakan nggak baku, sama seperti kelembapan juga teman-teman. Kayak bentuk suhu juga. Misalnya suhunya 26 sampai 31. Ada yang 26 bisa juga menginap, 27 juga menginap, 28 juga bisa menginap. Nah, begitu teman-teman. 29 juga ada yang menginap, 30 kan. Nah, apalagi suhu itu tidak menetap, dia berubah-ubah. Nah, begitu juga suara inap. Kalau kita menyetelkan ada yang suara tinggi, ada suara rendah. Kita ambil yang tinggi misalnya 118 dB, yang rendah mencapai 116 dB. Nah, naik turun, ya kan? Nah, begitu teman-teman. Nah, terus ini lagi teman-teman, masalah sukses RBW bukan dilihat dari jumlahnya sarang teman-teman. Karena begini, ada lokasi yang memang populasinya sedikit. Mungkin umur 2 tahun hanya mendapatkan sarang 20 sarang. Lumayan banyak kalau misalnya yang di tempat populasinya sedikit. Terus ada juga yang masih 10 sarang 2 tahun. Yang kita inginkan anakannya itu kembali teman-teman. Kalau misalnya burung itu masuk di bagian gedung kita, ya, kalau ada burung masuk dalam gedung kita, kalau sudah menetap di sana walaupun hanya 10 ekor, maka 10 ekor itu akan membuat sarang. Berarti kalau 10 ekor itu berarti ada 5 sarang. Nah, misalnya dalam setahun itu ada 10 ekor, berarti sudah ada 5 sarang. Nah, terus yang 5 sarang itu kalau dia beranak paling banyak 2, kalau kita kalikan 5 sarang artinya ada 10 anakannya. Kalau misalnya kita ambil 22 dalam satu sarang. Nah, belum lagi kita lihat ada anakan mungkin yang anakan di luar sana masuk dalam gedung kita. Nah, ini kita jangan mengharap dulu dari bagian di luar. Kita hanya mempertahankan di bagian gedung kita saja yang ada. Nah, nanti kalau sudah terbang anakannya, ya kan, 6 bulan setelah anakannya terbang, itu anakannya itu akan membuat sarang di dalam gedung kita. Di situ nanti sudah ada namanya polesan ke depan. Tahun ke depan sudah ada penambahan, ya kan, ada penambahan. Di dalam jangka 6 bulan kita menunggu anakan yang terbang tadi, itu kan ada itu anakan-anakan di luar sana itu akan masuk di dalam gedung kita. Nah,
Tambah itu lagi nanti, ya kan, indukan juga membuat sarang juga ke depan. Ya kan, tahun selanjutnya ketika anakannya membuat sarang, indukannya juga membuat sarang. Karena indukannya sudah ada beberapa kali itu dia membuat sarang kalau kita nunggu anakannya yang terbang selama 6 bulan itu. Nah, tapi kalau yang banyak populasi di situ, nah itu anakan walet itu yang di luar sana akan masuk ke dalam gedung kita menjadi penghuni gedung kita. Itu salah satu positif di dalam gedung kita. Dengan kembali anakan walet kita di dalam gedung, otomatis gedung itu sukses itu. Walaupun yang menginap awalnya sedikit. Kalau anakannya kembali, cepat itu sukses. Ini yang lucunya, anakannya tidak kembali. Kalau tidak kembali anakannya, jangan harap itu anakan burung yang di luar sana bisa ditarik ke bagian dalam. Ya, bagi burung yang di luar sana, anakan di luar sana itu sangat susah dia mau betah di dalam ruangan inap kita. Nah, tapi kalau yang indukannya, dia yang membuat sarang di situ, dia akan tetap membuat sarang sampai akhir hayat kalau tidak ada hama predator yang pengganggu yang mengancam nyawanya atau masih utuh bangunannya. Nah itu teman-teman. Nah jangan nanti teman-teman berkecil hati kenapa selama 1 tahun hanya 2 sarang. Teman-teman melihatnya nanti selanjutnya perkembangannya bagaimana, apakah ada penambahan anakan itu kembali. Kalau tidak kembali, ya kan, terus enggak ada juga tambahan anakan walet yang masuk di dalam gedung teman-teman, itu bisa di bagian dalam itu teman-teman yang bermasalah. Apakah itu bagian sekat, apakah itu di bagian pipa ventilasi tadi, apakah kelembapan yang berkurang, apakah itu hama, apakah mempersulitkan burung masuk ke dalam gedung teman-teman, ataupun udara yang berlebih. Nah begitu teman-teman. Terus sebelum saya akhiri saya menyampaikan tentang ini sedikit teman-teman. Di bagian lar ada mungkin sebagian teman-teman sangat susah untuk burung menginap di daerah situ, lebih dominan di paling belakang. Ya kan, udah 3 tahun 2 tahun yang diutama yang sering burung membuat sarang itu yang paling belakang, yang dekat lah itu sangat minim, ya kan. Nah itu teman-teman bisa nanti mengurangi pipa ventilasi yang di bagian void. Kalau ada pipa ventilasinya di bagian void, tanpa ada pipa ventilasi di bagian void juga nggak ada masalah teman-teman, karena LMB-nya sudah ada yang bisa masuk udara di bagian dalam. Ya teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat di bagian voidnya itu, jangan sempat udara berlebih masuk di bagian inap. Begitu teman-teman. Hanya sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nanti kita sambung lagi. Mohon ditekan notifikasinya beserta tekan subscribe supaya bisa bergabung di channel Lawardi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.